We can't stop. It's another one. I make your body go boom, 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 boom. Wind it up, boom, 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 boom. Sesama tua, baby, boom, 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 boom. She don't deserve it, sabe, zoom, 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 zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan karir. Ya, bimbingan karir. Yang pertama itu adalah makna karir. Yang dimana makna karir ini adalah seseorang yang mengemban titel ataupun jabatan baik dalam bidang bisnis, pemerintahan, perdagangan, dan lain sebagainya. Yang dimana makna karir ini adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang untuk mencapai sebuah tujuan dalam kegiatan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bimbingan karir atau makna bimbingan karir. Yang dimana bimbingan karir ini adalah suatu tuntunan atau bimbingan dari seorang konselor atau seorang guru ataupun pembimbing. Yang dimana bimbingan karir ini adalah seseorang dituntut untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh aturan dalam baik itu dalam perkantoran, bisnis ataupun perdagangan dan pemerintahan. Yang dimana seseorang dituntut untuk mengerjakan atau melaksanakan aturan-aturan dalam bimbingan tersebut agar suatu bimbingan itu dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan agar dapat diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Kemudian bimbingan karir ini agar dapat seseorang itu agar dapat memberikan atau memahami dirinya sendiri dan mengetahui kemampuan ataupun kelemahan dalam diri seorang yang melaksanakan karir atau pekerjaan tersebut agar apa yang diharapkan seseorang tersebut tercapai dengan tercapai sebagaimana yang diinginkan atau yang diharapkan tersebut agar dalam menjalani sebuah karir atau pekerjaan tersebut dapat mencapai sesuai dengan tujuannya seseorang yang melaksanakan karir tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari pematerian yang pertama, yaitu mengenai makna bimbingan karir. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai tujuan dan prinsip dari bimbingan karir. Untuk yang pertama yaitu tujuan bimbingan karir di sini ada beberapa. Yang pertama adalah memiliki pemahaman terhadap diri sendiri. Artinya di sini adalah bagaimana seorang konselor atau seorang pembimbing di sini mampu memberikan pemahaman kepada konseli tentang pemahaman diri sendiri. Artinya di situ minat dan bakat ataupun kemampuannya itu di mana. Misalnya ketika dia hendak memasuki sebuah universitas ataupun dia hendak memilih satu jurusan, fakultas dan lain sebagainya. Nah, di situ seorang pembimbing itu sudah memberikan arahan dan lain sebagainya untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Terus yang selanjutnya yaitu memiliki wawasan tentang dunia kerja. Artinya di sini seorang konselor ini memiliki tanggung jawab kepada konseli, yaitu memberikan suatu arahan dan memberikan suatu wawasan mengenai dunia kerja yang akan dia geluti ke depannya. Nah, yang selanjutnya di sini adalah mampu mencerna masa depan. Nah, mampu mencerna masa depan di sini artinya bahwa seorang konseli di sini bagaimana dia berkembang ke depannya, tidak hanya menjadi seorang bawahan di situ. Bagaimana dia bisa misalnya dari bawahan menjadi seorang manajer dan lain sebagainya. Di situ berarti ada peningkatan karir di situ ya. Nah, terus yang selanjutnya di sini adalah mengetahui identitas karir. Nah, mengetahui identitas karir di sini maksudnya adalah bahwa ketika dia hendak memasuki suatu pekerjaan atau ingin memiliki suatu karir di situ, dia hendak memiliki persyaratan apa saja yang perlu dipersiapkan seperti itu untuk memasuki dunia kerja tersebut. Nah, selanjutnya di situ adalah memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Nah, artinya di sini bahwa seseorang atau individu di sini itu
dia mampu melakukan pekerjaan apapun itu gitu, selama di pekerjaan itu tuh berguna untuk dirinya. Nah, yang selanjutnya di situ adalah bagaimana seseorang ini mampu mengambil keputusan. Artinya di sini ketika seseorang di sini sudah mengetahui minat bakat yang dia miliki dan dia hendak memasuki suatu pekerjaan ini. Nah, di situ dia benar-benar harus memiliki kematangan di situ. Dia benar-benar harus biar tidak, maksudnya di sini biar tidak ada penyesalan di kemudian hari gitu ketika dia memilih jurusan ini gitu. Berarti di situ sudah ada benar-benar niat yang matang seperti itu. Terus selanjutnya yaitu bagaimana cara dia menciptakan hubungan yang harmonis gitu kan antar pejabat, entah itu antar mahasiswa dan lain sebagainya. Di situ peran dari seorang konselor di situ adalah memberikan arahan bagaimana dia bersikap agar dia merasa nyaman gitu ketika dia melakukan suatu pekerjaan. Baik teman-teman, untuk penjelasan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip bimbingan karir ya. Nah, bimbingan karir di sini, prinsip bimbingan karir di sini ada beberapa. Untuk yang pertama adalah bimbingan karir ini diperuntukkan bagi semua individu. Artinya di sini bimbingan karir ini diperuntukkan untuk semua kalangan, entah itu yang bermasalah maupun tidak, yang kecil maupun dewasa, yang tua maupun muda seperti itu, laki-laki maupun perempuan. Jadi keseluruhannya gitu. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu bimbingan karir merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa yang sedang berkembang. Artinya di sini ketika seperti kita ketahui ya, ketika seorang sedang berada di masa puber gitu, di situ seorang rasa ingin tahunya itu besar gitu, rasa ingin mencoba segala sesuatu itu besar. Nah, disinilah tugas dari seorang konselor di sini adalah mengarahkan agar dia tidak terjerumus kepada hal-hal yang berbau negatif. Untuk yang selanjutnya itu bimbingan karir ini bersifat individu gitu, diberikan kepada individu gitu. Artinya di sini adalah seorang konselor ini dalam menyelesaikan suatu permasalahan ini tidak bisa gitu menyelesaikan secara misalnya ketika ada konselor yang datang bersamaan tidak bisa diselesaikan secara bersamaan masalah dua orang ini. Artinya di situ ada pemilihan gitu ya, pemilihan. Nah, karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda, cara mereka memahami segala sesuatu itu berbeda, jadi harus ada pemisahan gitu. Terus yang selanjutnya adalah bimbingan karir merupakan hal positif. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa masih banyak orang yang menganggap bimbingan karir itu hanya merupakan pendapat dari seorang konselor saja gitu di situ. Nah, disitulah kita harus merubah pola pikir dari seseorang ini bahwa dalam bimbingan karir ini dia tuh menekankan kepada hal-hal yang positif seperti itu. Terus selanjutnya di situ bimbingan karir ini merupakan usaha bersama. Nah, di sini artinya usaha bersama di sini adalah adanya kerjasama antara konselor dengan konseli. Jadi tidak hanya seorang konselor saja ini yang membantu, tapi juga seorang konseli juga harus berusaha gitu. Bagaimana agar masalah yang dia hadapi itu terselesaikan. Terus prinsip selanjutnya di sini adalah pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dan dalam bimbingan karir. Artinya di sini keputusan yang dia ambil itu harus benar-benar keputusan yang bisa diterima gitu oleh seorang konseli di sini. Terus yang selanjutnya yang terakhir di sini adalah bimbingan karir ini berlangsung dalam berbagai latar gitu. Artinya di sini bimbingan konseling di sini tidak hanya terjadi di sekolah saja gitu, tidak hanya terjadi antara murid dan guru, tetapi di semua lini kehidupan sosial gitu. Artinya bisa terjadi di dalam masyarakat gitu dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Niza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri kedua tadi. Nah, di sini saya akan membahas tentang strategi dan juga teknik dari bimbingan karir. Yang pertama ada strategi instruksional, di mana strategi instruksional ini merupakan bentuk penyelenggaraan bimbingan karir yang diintegrasikan atau dipadukan dalam pengajaran instruksional. Nah, teman-teman semua, strategi instruksional ini sangat sesuai dengan untuk kita sebagai konselor karena ia cenderung bersifat informatif daripada pemrosesan informasi. Nah, pada strategi instruksional ini juga kita sebagai konselor tentunya harus memiliki wawasan yang luas terkait dengan dunia perkariran, karena kemudian kita akan bisa dengan mudah merekomendasikan karir apa yang sesuai dengan circle si klien kita. Yang kedua adalah strategi substansional, di mana strategi substansional merupakan bentuk penyelenggaraan karir
dalam hubungan interpersonal. Maksudnya adalah antara konselor dengan si klien. Nah, pada strategi subtensional ini kita sebagai konselor harus menguasai praktik dan juga teori dari konseling. Pada strategi subtensional ini ada yang namanya teknik genogram, di mana genogram berarti silsilah. Nah, jadi kita sebagai konselor di sini berusaha atau berupaya untuk menggambarkan silsilah atau asal-usul keluarga si klien dari 3 generasi, yakni generasi si klien, generasi orang tua klien, dan juga generasi kakek nenek si klien. Nah, pada teknik genogram ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada konstruksi genogram, yang kedua ada identifikasi jabatan, dan yang ketiga ada eksplorasi klien. Kemudian strategi yang terakhir adalah strategi permainan, di mana strategi ini merupakan strategi alternatif dalam penyelenggaraan bimbingan karir. Strategi ini berlangsung melalui permainan yang sekaligus dalam setiap permainan ada beberapa matras kehidupan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan selaku pemateri ketiga. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.